Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan Biro Umroh dan Haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mekatur hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mekatur dan Wizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mekatur bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa alhamdulillah kita layak bersyukur bahwa majelis ilmu kita, yaitu Majelis Al-Hikam, tentang hikmah-hikmah yang tertuang dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, sudah memasuki hikmah yang ke-56. Semuanya tentu adalah sebagai satu karunia yang sangat besar dari Allah, bahwa kita selalu berusaha mencari hikmah. Dengan mencari hikmah, Allah akan anugerahkan hikmah.
manusia yang diberi oleh Allah al-hikmah, maka dia mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Allah, siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Alhamdulillah, hari ini dan seterusnya kita selalu mengkaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan itu tanda bahwa kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mekatur yang berbahagia, hikmah yang ke-56 dan ke-57 berbicara tentang tentara-tentaranya Allah, yaitu tentara-tentaranya Allah yang dimaksud adalah cahaya. Kalau kita rujuk misalnya surat Al-Fatih ayat yang ke-7, walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah ada tentara-tentaranya yang di langit, yang di bumi, dan tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah. Ada yang memahami itu adalah malaikat-malaikat Allah yang memang bertugas menjalankan semua perintah Allah untuk kehidupan seluruh umat manusia dan juga seluruh makhluk. Ada yang mengatakan itu adalah alam ciptaan Allah. Ada angin, ada air, ada api, ada gunung, ada bumi, ada langit, ada bintang. Semuanya adalah tentara-tentara Allah. Mereka menjalankan seluruhnya untuk kehidupan manusia. Itulah tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam pandangan Imam As-Sakandari dikatakan bahwa cahaya Allah itulah tentaranya kalbu manusia, sehingga tentara itulah yang akan membantu siapapun agar ia selalu tenang, agar ia selalu khusyuk, agar ia selalu mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Lawan dari nur adalah az-zulmah, kegelapan. Dikatakan oleh beliau, az-zulmah jundun nafsi, sedangkan kegelapan adalah tentaranya hawa nafsu. Sehingga nanti antara hati dan antara nafsu selalu akan mengajak manusia. Hati mengajak kepada kebaikan, nafsu mengajak kepada keburukan. Hati diperkuat oleh cahaya Allah, yaitu tentara-tentara agar manusia selalu dalam keadaan paling baik. Namun pada sisi yang lain ada tentara-tentara hawa nafsu, yaitu kegelapan, keraguan-raguan, penyakit-penyakit hati yang buruk. Demikian juga kegelisahan, syakwa sangka, su'udzon. Itu adalah merupakan penyakit-penyakit hati yang merupakan tentara-tentaranya hawa nafsu. Dalam bahasa beliau bahwa sesungguhnya jika Allah hendak menolong siapapun, maka Allah tambahkan tentara-tentaranya. Allah tambahkan cahayanya, Allah turunkan nurnya, Allah perkuat kebaikan-kebaikannya, maka hamba tadi selalu dalam kebaikan. Sebaliknya, kalau yang paling banyak bersamanya adalah tentara-tentara nafsu, maka ia cenderung mudah melakukan dosa dan maksiat. Saat kita melihat seseorang bagus ibadahnya, mulia akhlaknya, dia sedang didampingi oleh tentara-tentara Allah yang bernama Nur. Sebaliknya, kalau ia larut dalam keburukan, larut dalam dosa dan maksiat, berarti dia sedang didampingi oleh tentara-tentara hawa nafsu. Tugas kita semuanya menurut hikmah yang ke-56 adalah bagaimana kita terus memohon kepada Allah agar tentara-tentara Allah yang bernama hati selalu membantu kita. Dan tentara-tentara nafsu yang bernama kegelapan, keraguan, yang bernama su'udzon, yang bernama penyakit-penyakit hati terhindar dari kita semuanya. Disitulah hikmah ke-56 mengingatkan bahwa sesungguhnya manusia karena kelemahannya, manusia karena membutuhkan pertolongan Allah,
maka Allah siapkan an-nur yang masuk ke dalam hatinya, maka ia mudah beribadah, beramal soleh, mudah dia melakukan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, ada kegelapan, ada keraguan-raguan, ada ilusi, ada angan-angan yang tidak tepat, membawanya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hikmah ke-57 masih tentang an-nur, tentang cahaya. Beliau tambahkan dengan al-basirah, yaitu mata batin. Kemudian juga tugas dari al-qalbu itu adalah menjaga agar mata batin seseorang itu selalu dalam kondisi bagus. Ingat hadis Nabi Muhammad SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, dalam tubuh seseorang ada segumpal daging. Kalau baik, baik semuanya. Kalau buruk, buruk semuanya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, kata Nabi, itu adalah hati. Sehingga hati itulah yang menjadi cermin. Apakah orang itu baik, apakah orang itu tidak baik. Manakala kita melakukan keburukan, maka segera bercermin ke dalam hati kita. Yakin hati kita tidak setuju. Manakala kita melakukan kebaikan, kita juga matur nuwun kepada hati kita. Yakin hati kita itu menyetujuinya. Itulah makna dari hadis Nabi Muhammad SAW. Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat tali'a 'alain nas. Nabi membedakan antara kebaikan dan dosa. Kebaikan itu adalah manakala hati itu tenang. Keburukan itu manakala hati gundah, gelisah, tidak mau orang lain tahu. Hati itulah yang menjadi cermin bagi siapapun. Ternyata shadaqa Rasulullah. Benar Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati fungsinya sangat besar sekali. Karenanya semua manusia diminta oleh baginda Nabi untuk selalu menjaga hati, membersihkan hati, menjernihkan hati. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah ke-57, an-nur lahul kashfu. Kalau hati itu bersih, hati itu selalu bercahaya, maka akan tersingkap tabir-tabir kemuliaan. Kemudian al-basiratu lahal hukmu. Sedangkan mata batin itulah yang akan menetapkan sesuatu untuk manusia. Mata batin itulah yang membawanya sholat. Mata batin yang mengarahkannya melakukan hanya kebaikan. Al-basirah, mata batin itulah yang mengajaknya berinfak, bersedekah, mengajaknya berpuasa, mengajaknya berbuat baik. Kemudian wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Kata beliau, memang terkadang hati itu kondisinya bagus atau kondisinya tidak bagus. Kadang hati siap menghadapi ujian, tapi kadang hati tidak siap menghadapi ujian. Seorang yang baik kondisi hatinya berarti dia siap untuk menghadapi ujian apapun. Tapi kalau hatinya tidak siap, ujian yang kecil sekalipun tidak bisa dihadapi dengan baik. Maka dikatakan ujian itu pasti dalam kehidupan. Besar dan kecilnya hanya Allah yang Maha tahu, karena Allah yang menguji umat manusia. Yang penting sikap hatinya, yang penting keadaan hatinya, yang penting kebersihan jiwanya. Kalau hati dan jiwanya bersih, persoalan besar pun ia hadapi dengan tenang. Kalau hati itu buruk, hati itu kotor, permasalahan kecil menjadi lebih besar, tidak dapat dihadapi dengan baik. Maka hati yang suci dan sehat akan memantulkan makna dan sifat kelakuan yang mulia. Ia akan selalu dalam kondisi terbaiknya.
pandangan batin yang diperolehinya akan menjadikan ia bijaksana, ia arif. Cahaya spiritual sejati melintasi kausalitas dan batasan-batasan makhluk. Di situ ada sifat-sifatnya Allah. Di situ ada keagungan dari asma-asmanya Allah. Hati yang bagus selalu yakin dengan sifat Allah, selalu yakin dengan asma-nya Allah. Maka menguatkan hati diantaranya adalah dengan kita banyak mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati seseorang akan tenang. Mengingat Allah berarti mengingat keagungannya, mengingat sifat-sifatnya, mengingat nama-namanya, al-asma al-husna, mengingat seluruh anugerah nikmatnya, mengingat seluruh nabi-nabi utusannya, mengingat wahyunya, mengingat tuntunan-tuntunannya, mengingat orang-orang hamba-hamba Allah yang baik akhlaknya, mengingat semua yang notabene adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kata Allah, apapun yang ada pada diri kalian dalam bentuk nikmat itu pasti datangnya dari Allah. Kalau hatinya bersih, dia yakin semuanya datang dari Allah. Namun ketika hati kotor, menafikan bahwa itu datang dari Allah, lantas ia tidak mengingat Allah, lantas ia tidak beribadah di sisi Allah, lantas ia tidak mau berbuat baik karena Allah, lantas ia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Mekatur yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir kata beliau, sifat-sifat asma Allah itulah dasar dari ketergantungan hati seseorang kepada Allah. Maka ketergantungan hati kepada Allah, mau tidak mau tetap bergantung sama Allah. Kalau ketergantungan kita kepada Allah besar, hati kita lebih bersih, lebih baik, lebih mulia. Tapi kalau ketergantungan kita kepada makhluk lebih besar, berarti tanda hatinya sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana agar hati selalu baik-baik, selalu mulia, selalu bersih? Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketergantungan kepada Allah tanda salamatus sadri, dadanya selamat, tanda kebaikan hatinya, kebersihan hatinya. Maka kenapa orang-orang dahulu tawakalnya tinggi kepada Allah, bersandarnya, bergantungnya all out kepada Allah? Karena hatinya bersih. Dengan budaya hedonisme, materialisme, itulah yang terkadang menjadikan orang tidak bergantung lagi kepada Allah, bergantungnya kepada materi, bergantungnya kepada hal-hal yang sifatnya adalah sangat terbatas. Ketergantungan manusia kepada Allah akan menyelamatkan hatinya, akan menenangkan hatinya, akan membersihkan hatinya. Kebersihan hatilah yang menjadi catatan terbesar bahwa kita selalu dibuka oleh Allah tabir-tabir kemuliaannya, tabir-tabir keagungannya. Mudah-mudahan sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah ke-56 dan 57 selalu memandu kita agar kita mampu menjaga ketulusan hati, kebersihan hati, kesucian hati, dan pada akhirnya kita selalu dibersamai oleh nurnya Allah, diperkuat oleh tentara-tentaranya Allah, agar kita menapaki jalan kebaikan, agar kita selalu berada dalam koridor kebaikan, lintasan kebaikan, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semua sahabat Mekatur, jangan lupa like, komen, share, subscribe semua media sosial Mekatul Zahra, karena itu bagian dari syiar
untuk kita terus-menerus berada dalam kebaikan bersama orang-orang yang selalu berusaha berbuat baik, semangat beribadah, dan berusaha menunjukkan akhlak yang paling mulia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap ngaji hikmah bersama kitab Al-Hikam yang ditayangkan langsung dari studio Maikater. Terima kasih kepada semua sahabat jamaah sekalian yang selalu membersamai majelis ilmu yang sangat agung ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maikatur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Alhamdulillah sudah memasuki hikmah ke-58. Hikmah yang ke-58 berbicara tentang bagaimana kita berbahagia. Saat seseorang melakukan kebaikan, layak berbahagia. Tapi kebahagiaan sejati bukan karena ia mampu melakukan kebaikan, tapi justru manakala ia tidak tahu kebaikan tersebut. Kata beliau, la tufrih kat-ta'ah. Jangan sekali-kali ketaatanmu, kebaikanmu, ibadahmu membuatmu gembira karena engkau mampu melakukannya. Tapi bergembira itu lantaran kita diberi karunia oleh Allah yang bernama ketaatan, yang bernama ibadah, yang bernama amal soleh. Sebagai contoh, seseorang menunaikan ibadah umroh, tentu berbahagia dengan ibadahnya. Saat pulang ke tanah air, dia bersuka cita menyelesaikan ibadah umroh dengan baik. Tapi ada kebahagiaan yang lebih tinggi lagi, manakala ia yakin bahwa ibadah umrohnya bukan karena dirinya mampu, bukan karena dirinya hebat, tapi karena Allah yang menghendaki dia menunaikan ibadah umroh. Karena kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan siapapun mampu menunaikan ibadah umroh, apalagi haji. Makna ini memang amat sangat dalam. Seseorang terkadang ia bangga dengan dirinya. Ia kadang-kadang ujub dengan dirinya. Untuk menghilangkan kebanggaan dan ujub, maka saat kita beribadah, beramal soleh, saat kita mampu melakukan kebaikan, yang diingat bukan karena kita mampu melakukannya, tapi kembali yang kita ingat karena Allah memberikan karunia kepada kita untuk beribadah, untuk beramal soleh. Kemudian kata beliau dengan mengutip firman Allah surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hanya dengan karunia Allah, keutamaan dari Allah, hanya karena rahmat Allah kalian layak berbahagia. Sebaliknya, kebahagiaan seseorang bukan karena rahmat Allah, bukan karena karunia Allah, itu kebahagiaan yang semu, yang tidak sesungguhnya. Seorang sahabat mulia, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pernah kemudian didatangi oleh petugas pemungut zakat. Dibawalah berbagai macam harta dari zakatnya, dihitung jumlahnya sangat besar. Umar mengatakan, alhamdulillah,
segala puji hanya milik Allah. Kemudian saking senangnya petugas zakat mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi." Ini karunia Allah, ini rahmat Allah wahai Umar. Kata Umar, tidak. Ada karunia Allah, ada rahmat Allah yang lebih besar daripada yang kalian kumpulkan, yaitu kesiapan orang untuk membayar zakat, yaitu kesungguhan kalian mengambil zakat dari orang-orang muzakki. Beliau mengembalikannya kepada Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan orang berbayar zakat, enggak ada yang membayar zakat. Kalau Allah tidak menggerakkan orang-orang untuk memungut zakat, tidak ada pula zakat itu sampai kepada mustahik. Yang menggerakkan amil adalah Allah, yang menggerakkan muzakki adalah Allah. Maka hasil apapun sebenarnya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menggerakkannya, yang berkehendak atasnya, yang menjadikan apapun itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah ke-59. Ada orang-orang yang dikategorikan oleh beliau as-sairin, orang yang berjalan menuju Allah. Kemudian ada yang disebut dengan al-wasilin, orang-orang yang sampai pada derajat ia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang yang as-sairin, yang sedang melakukan perjalanan untuk sampai kepada Allah, tidak boleh ia lupa bahwa perjalanannya, sirahnya itu adalah juga karena Allah. Bagi yang sudah sampai sesuai dengan kemampuannya, tidak boleh juga bangga bahwa dia termasuk al-wasilin. Sampainya seseorang ke makom tertentu, ke derajat tertentu, pasti karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karunia Allah adalah manakala Allah menghindarkan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah, atau orang-orang yang sudah sampai, yaitu manakala Allah hindarkan dia melihat amalnya, menyaksikan keadaan mereka. Justru melihat amal itu akan menutup jalan sampai kepada Allah. Orang sufi beramal, dia tidak melihat amal. Beramal karena Allah saja. Dia tidak menghitung-hitung, dia tidak mengingat amal, apalagi sampai kemudian ia sampaikan amalnya kepada orang banyak. Kalau itu dilakukan, maka berarti masih tertutup tabir ia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Amma sairun fali annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allah. Kalau orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah masih melihat amalnya, masih melihat kebaikannya, melihat apa yang dicapainya, ia tidak akan sampai menjadi al-wasilina ilallah. Sebaliknya al-wasilun fali annahu ghayyabahum bisyuhudi anha, karena orang-orang yang sudah sampai pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak dia tidak boleh disibukkan dengan pencapaiannya, tetapi ia disibukkan dengan terus-menerus meningkat dari satu tahapan, dari satu derajat, dari satu pencapaian menuju pencapaian-pencapaian berikutnya. Karena al-wasilun yang sudah sampai sebenarnya masih ada tahapan berikutnya, ada tahapan berikutnya. Apalagi as-sairun yang masih menempuh perjalanan, mungkin ia keletihan, kepenatan, mungkin ada rasa bosan. Disitulah kalau ia melihat amal, ia tidak akan sampai tujuan. Namun kalau tidak melihat amal, ia sampai di tujuan. Ketika sampai di tujuan pun jangan melihat amal. Yang ia lihat adalah karunia Allah, yang ia lihat adalah pertolongan Allah, yang ia lihat adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun untuk mencapai tahapan tertentu, kedudukan tertentu, yang ia lihat adalah Allah, pertolongannya, rahmatnya. Ia tidak melihat amalnya, tidak melihat apa yang sudah dilakukannya. Khawatir kalau masih melihat amal, melihat yang dilakukannya,
akhirnya menutup mata batinnya dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada ujub, terkadang ada bangga dengan apa yang sudah dilakukannya. Untuk menepis itu, maka konsep hikmah yang ke-59, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menghindarkan orang-orang yang sedang menempuh perjalanan atau yang sudah sampai di tujuan dari mengingat amalnya, apalagi sampai membuka amalnya di hadapan orang banyak. Karena itu akan menimbulkan ujub, menimbulkan riya, malah semakin jauh dari tujuan yang sesungguhnya dicapai oleh mereka yang sedang menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Fafirru ilallah. Berjalanlah, berlarilah, bersegeralah menuju Allah. Kata berlari, kata berjalan, kata bersegera itu tanpa melihat kiri dan kanan, tanpa melihat apa yang ada di dalam dirinya, tanpa melihat apa yang sudah dicapainya. Yang ia lihat adalah, aku sedang berjalan menuju Allah, yang aku lihat adalah pertolongan Allah, rahmat Allah dan anugerah Allah. Sedangkan amal itu adalah sekedar sarana saja. Amal itu adalah media, amal itu adalah perantara saja. Antara tujuan beda dengan perantara. Tujuan itulah yang amat sangat mulia. Perantara bisa beragam di antara kita, tetapi tujuannya innamal a'malu binniyat. Sungguh amal tergantung niatnya. Maka nawaitu kita adalah mencapai terus menerus capaian-capaian yang menghampirkan kita kepada taqarrub ilallah, mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sahabat Mekatur semuanya senantiasa mampu melakukan berbagai aktivitas, berbagai amal, berbagai kebaikan, namun tidak lagi melihat amalnya. Yang ia lihat, yang kita lihat, yang semua sahabat lihat adalah karunia Allah, rahmat Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pada ngaji hikmah di hikmah berikutnya. Tetap bersama majelisnya Mekatur Lizahra. Jangan lupa ada komen, ada share, ada like, ada subscribe. Semuanya untuk kebaikan kita bersama, keberkahan kita bersama. Dan inilah media kita untuk bersilaturahmi. Media silaturahmi dengan ilmu, dengan zikir, dengan hikmah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.